Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari mengenai alat optik yaitu mikroskop. Bagaimana konsep dari penggunaan sebuah mikroskop ini? Baiklah, kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Sebuah mikroskop digunakan untuk melihat benda atau objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian sebuah mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yaitu lensa objektif atau FOB dan lensa okuler atau FOK, di mana lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Kemudian benda atau objek diletakkan di depan lensa objektif atau berada di ruang kedua. Kita perhatikan gambar sebuah mikroskop berikut ini. Kemudian kita perhatikan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya kita buat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Untuk bagian mikroskop yang pertama adalah lensa okuler, ini berfungsi memperbesar bayangan dari lensa objektif. Tubus okuler menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Lengan mikroskop adalah sebagai pegangan mikroskop. Penjepit terbuat dari kaca yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Makrometer menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Penyangga menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Kemudian mikrometer menggerakkan lensa naik turun secara perlahan-lahan. Selanjutnya bagian mikroskop yang lain adalah kaki mikroskop, berfungsi untuk tumpuan dasar perangkat mikroskop. Sumber cahaya memancarkan cahaya ke arah kondensor. Diafragma mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Bagian ini dapat menutup dan membuka. Kemudian kondensor memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Meja objektif tempat meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Selanjutnya lensa objektif memperbesar bayangan preparat. Yang terakhir adalah revolver. Revolver ini disebut juga dengan pemutar lensa, yaitu alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Selanjutnya adalah cara menggunakan sebuah mikroskop. Untuk menggunakan sebuah mikroskop ada dua cara atau dua pengamatan yang berbeda. Yang pertama adalah pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi, maka bayangan oleh lensa objektif itu terletak pada titik fokus lensa okuler, atau X aksen OB itu akan sama dengan FOK. Kita perhatikan gambar pembentukan bayangan untuk mata tidak berakomodasi berikut ini. Kita perhatikan di sini ketika sebuah benda diletakkan di ruang kedua daripada lensa objektif, maka sinar-sinar yang datang dari benda menuju lensa objektif itu akan dibiaskan dan sinar-sinar bias ini akan berpotongan tepat pada titik fokus dari lensa okuler. Kita perhatikan di sini bayangan yang terbentuk itu tepat berada pada titik fokus dari lensa okuler atau FOK. Selanjutnya, untuk mata tidak berakomodasi, bayangan lensa objektif itu akan menjadi benda untuk lensa okuler. Maka bayangan ini akan menjadi benda untuk lensa okuler. Dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah bersifat nyata. Kenapa ini bersifat nyata? Karena bayangan ini berada di belakang daripada lensa objektif. Kalau bayangan bersifat nyata itu adalah pasti terbalik. Dan kita perhatikan di sini bayangannya adalah diperbesar. Selanjutnya adalah mengenai perbesaran total. Perbesaran total untuk sebuah mikroskop itu dirumuskan dengan perkalian perbesaran oleh lensa objektif atau MOB dikali dengan perbesaran oleh lensa okuler yaitu MOK. Akan sama dengan untuk lensa objektif, perbesaran itu adalah perbandingan S aksen OB terhadap SOB, kemudian perbesaran oleh lensa okuler ini sama persis dengan perbesaran oleh sebuah loop, karena lensa okuler untuk mikroskop itu berfungsi sebagai loop. Maka perbesaran total untuk pengamatan secara tidak berakomodasi
itu akan sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikalikan dengan SN dibagi dengan FOK. Selanjutnya adalah panjang mikroskop atau jarak lensa objektif dengan lensa okuler, dirumuskan dengan simbol D yang sama dengan penjumlahan dari S aksen OB ditambah dengan FOK. Kemudian jenis pengamatan yang kedua adalah ketika mata berakomodasi maksimum. Untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan lensa okuler atau bayangan akhir itu terletak di depan lensa okuler yang jaraknya sama dengan titik dekat pengamat, atau S aksen OK sama dengan negatif SN. Kita perhatikan gambar pembentukan bayangan untuk mata berakomodasi maksimum. Kita perhatikan di sini, bayangan akhir yang dibentuk itu adalah berada sejauh titik dekat daripada pengamat yang kita simbolkan dengan SN. Kemudian perbesaran total ini sama untuk mata tidak berakomodasi yang dimana M sama dengan perkalian MOB dikali dengan MOK. Akan sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikalikan dengan perbesaran untuk lensa okuler yang sama dengan SN dibagi FOK ditambah dengan 1. Selanjutnya adalah panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan dengan D sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Kemudian keterangan dari persamaan yang sudah kita buat tadi, MOB adalah perbesaran lensa objektif, MOK perbesaran lensa okuler, FOB titik fokus lensa objektif, FOK titik fokus lensa okuler, SOB jarak benda dengan lensa objektif, SOK jarak benda dengan lensa okuler, S aksen OB sama dengan jarak bayangan lensa objektif, kemudian SN sama dengan jarak baca normal atau sama dengan titik dekat orang normal, itu berjarak 25 cm.